Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah dan sehat walafiat. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tema 5, pahlawanku, subtema 1, perjuangan para pahlawan. Sebelumnya, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bangsa Indonesia pernah dijajah oleh Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Penjajahan ini mengakibatkan kesengsaraan dan ketidakadilan bagi rakyat Indonesia. Pahlawan kemudian muncul. Dalam situasi ini, muncul tokoh-tokoh pejuang yang berani dan rela berkorban membela rakyat yang terjajah. Nah, tokoh-tokoh pejuang itulah kemudian disebut sebagai seorang pahlawan. Oke teman-teman, silahkan pause video ini, siapkan buku tema 5 kalian. Mari kita baca salah satu cerita dari pahlawan kita pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Pada buku paket tema 5, subtema 1, halaman 2 dan 3. Dengan judul Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Sudah siap semua bukunya? Sudah dibuka halaman 2 dan 3? Ayo kita baca bersama-sama. Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu, sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapatkan air dari aliran sungai, sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciatruteun. Nah, berikut ada beberapa raja dari kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Ada Sultan Iskandar Muda dari kerajaan Aceh, Raja Balaputradewa dari kerajaan Sriwijaya, Sultan Hasanuddin yang biasa disebut sebagai Ayam Jantan dari Timur dari kerajaan Gorontalo, dan Mahapati Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk dari kerajaan Majapahit. Nah, selanjutnya ini silakan teman-teman pause video ini untuk membaca beberapa kerajaan beserta raja-rajanya. Yang pertama, Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Kalingga, Kerajaan Mataram, dan Kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya ada Kerajaan Medang, Kerajaan Kahuripan, Kerajaan Kediri, Kerajaan Singosari, Kerajaan Majapahit. Kemudian ada Kerajaan Pajajaran, Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, Kerajaan Mataram Islam, dan Kerajaan Banten. Nah teman-teman, sebelum melanjutkan video ini silakan pause dulu dan dibaca untuk mengetahui kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia yang beragama Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, kita sudah belajar tentang perjuangan Raja Purnawarman. Apakah sikap Raja Purnawarman tersebut mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Mari kita ulas kembali. Nah, Raja Purnawarman membangun saluran air untuk kesejahteraan rakyatnya.
Dengan adanya saluran air tersebut, ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga membasmi para perompak. Tindakan ini membuat kerajaan Tarumanegara menjadi aman. Nah, itu semua sifat-sifat yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Nah, tindakan-tindakan Raja Purnawarman itu semuanya mencerminkan Pancasila, khususnya pada sila keempat. Bunyi sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan kepala banteng. Sedangkan makna sila keempat yaitu mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama, cinta permusyawaratan dan demokrasi, bijak dalam menyelesaikan masalah. Filosofi sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Di alam, banteng merupakan hewan yang gemar berkumpul. Kemanapun pergi, banteng selalu berkelompok dengan dipimpin oleh seekor banteng pilihan. Hal tersebut sama halnya dengan musyawarah, di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Nah, demi kepentingan bersama, bangsa Indonesia harus selalu satu tujuan, selalu bersepakat, serta mengutamakan kebersamaan. Bangsa yang beragama menjunjung tinggi kemanusiaan dan selalu bersatu akan mudah menghadapi segala rintangan. Semua kesulitan diselesaikan dengan musyawarah. Keputusan yang didapatkan dari musyawarah dilaksanakan dengan tulus dan sungguh-sungguh. Beberapa kegiatan yang mencerminkan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari contohnya adalah pemilu atau pilkada, pemilihan ketua kelas, kerja kelompok, saling tolong-menolong dalam kebaikan. Nah, teman-teman, di awal pembelajaran kita tadi, kita telah membaca cerita tentang Raja Purnawarman. Nah, cerita dapat dibagi menjadi dua, ada cerita non-fiksi dan cerita fiksi. Cerita non-fiksi adalah cerita yang dibuat berdasarkan kisah atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Sedangkan cerita fiksi adalah cerita rekaan, hayalan, dan tidak berdasarkan kisah nyata. Nah, berikut adalah cerita tentang Pangeran Diponegoro. Ayo kita baca teman-teman. Pangeran Diponegoro adalah salah seorang pahlawan nasional Indonesia. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785 dengan nama Bendara Pangeran Haryadipanegara. Beliau merupakan putra sulung Hamengkubuwono III, seorang Raja Mataram yang di Yogyakarta. Pangeran Diponegoro terkenal karena memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa pada tahun 1825 hingga 1830 melawan pemerintah Hindia Belanda. Nah, ayo kita cari informasi dalam cerita tentang Pangeran Diponegoro tersebut. Cerita tentang Pangeran Diponegoro ini merupakan cerita non-fiksi karena terjadi sesuai dengan kejadian yang nyata. Lalu kita temukan kalimat utama pada paragraf cerita tersebut terletak di kalimat awal atau kalimat pertama dari paragraf tersebut, sedangkan kalimat-kalimat selanjutnya merupakan kalimat penjelas. Selain itu, informasi yang dapat kita ambil atau kita ketahui, yang pertama adalah nama tokoh. Nama tokoh dari cerita tersebut adalah Pangeran Diponegoro. Perjuangan yang dilakukan, yang pertama menyatukan seluruh rakyat pribumi dan memimpin Perang Jawa. Perilaku yang pantas untuk ditiru dari Pangeran Diponegoro yaitu semangat, berani, pantang menyerah, dan bijaksana. Dan daerah asal Pangeran Diponegoro adalah Yogyakarta. Nah, mungkin teman-teman juga dapat menemukan informasi-informasi dari penggalan cerita Pangeran Diponegoro tersebut. Nah, berikut ada lagu yang bertemakan tentang pahlawan ciptaan Simajuntak dengan birama 4/4. Kita nyanyi bersama-sama ya teman-teman.
Baiklah, perlu kita ketahui, tempo adalah ukuran cepat lambatnya birama lagu, sedangkan birama adalah jumlah ketukan dalam sebuah lagu. Nah, lagu Maju Tak Gentar beriramakan 4/4 dengan tempo cepat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang cahaya. Cahaya merupakan suatu gelombang yang dapat ditangkap oleh mata. Sumber cahaya terbagi menjadi dua, yaitu alami dan buatan. Contoh dari sumber cahaya alami yaitu matahari. Sedangkan contoh dari sumber cahaya buatan bisa dari senter dan lampu. Cahaya tidak memiliki wujud atau bentuk, tetapi cahaya memiliki beberapa sifat. Nah, sifat-sifat cahaya yang pertama adalah merambat lurus, yang kedua dapat dipantulkan, ketiga menembus benda bening, keempat dapat dibiaskan atau membias, dan yang kelima adalah dapat diuraikan. Nah, berikut adalah percobaan-percobaan untuk membuktikan sifat-sifat cahaya. Yang pertama, sifat cahaya dapat merambat lurus. Percobaan dengan menggunakan 3 karton tebal dan lilin. Kita lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut. Nah, kita letakkan karton-karton tersebut dengan posisi sejajar 3 lubang tersebut, dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. Nah, kita perhatikan bahwasanya cahaya lilin tersebut akan merambat lurus dengan mata kita. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening dengan melakukan percobaan menggunakan cahaya matahari atau cahaya senter, gelas atau benda-benda transparan dan bening. Benda-benda berwarna gelap dan benda-benda bening tetapi berwarna. Kita letakkan peralatan seperti pada di gambar. Nah, arahkan cahaya ke tembok berwarna putih. Maka cahaya tersebut akan dapat menembus benda atau gelas tersebut sehingga dapat dilihat pada dinding yang berwarna putih. Nah, selanjutnya ada beberapa percobaan dari sifat cahaya dapat dibiaskan dengan menggunakan pensil yang dimasukkan ke dalam air. Kemudian cahaya dapat dipantulkan dengan menggunakan cermin serta senter, dan cahaya dapat diuraikan, contohnya yaitu pelangi. Teman-teman mungkin bisa melakukan percobaan-percobaan dengan membuktikan sifat-sifat cahaya tersebut di rumah. Nah, teman-teman, kita sudah mengetahui sifat-sifat dari cahaya. Kali ini kita akan membuat cakram warna. Pada cakram warna terdapat 7 warna pelangi. Jika cakram diputar akan berubah menjadi putih. Ayo kita mencoba, teman-teman. Nah, alat dan bahan untuk membuat cakram warna yaitu karton atau kardus, cat air dan spidol, jangka, penggaris, gunting, dan benang kasur. Langkah kerjanya yaitu yang pertama, buatlah gambar lingkaran pada karton lalu potonglah. Kedua, bagilah lingkaran menjadi 7 bagian lalu warnailah dengan warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sesuai dengan warna pelangi. Lingkaran itu disebut cakram warna. Ketiga, berilah 2 lubang pada lingkaran dan masukkan benang kasur, kemudian ikatlah. Keempat, mainkanlah dengan cara diputar dan ditarik kendurkan sampai cakram berputar cepat sekali. Nah, amatilah warnanya. Apa yang kamu lihat? Selamat mencoba, teman-teman. Nah, teman-teman, alhamdulillah. Sekian pembelajaran tema 5 subtema 1 pada hari ini. Dan jangan lupa semangat belajar, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.